Saya Azam Hoiro izin menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada aturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya manusia aparatur negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pengolahan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dari organisasi. Yang kedua adalah kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada dua ASN, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil, kemudian yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 5 PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan untuk P3K sendiri atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja, di mana hal ini sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas di pemerintahan. Selanjutnya untuk fungsi dan peran ASN, di mana ada tiga. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan publik, yaitu untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yaitu memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari PNS dan P3K. Yang pertama adalah PNS, di mana PNS mempunyai hak. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian yang kedua ada cuti. Yang ketiga ada jaminan hari pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian yang keempat adalah jaminan hak perlindungan. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengembangkan potensi. Untuk P3K sendiri, yang pertama mempunyai hak yang gaji dan tunjangan, yang kedua ada cuti, yang ketiga ada perlindungan, dan terakhir adalah pengembangan kompetensi. Di mana perbedaan antara hak pegawai negeri sipil dan P3K adalah pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk poin kewajiban terdapat ada 8 poin pada tabel berikut. Kode etik dan kode perilaku ASN, di mana kode etik dan kode perilaku ASN mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dan yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam manajemen ASN diperlukan sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah konsepsi dalam sistem manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengolahan ASN, yakni dalam mempertimbangkan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, di mana hal tersebut mempunyai manfaat. Yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang terakhir, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, jaminan sistem merit adalah meliputi yang pertama adalah pangkat jabatan, kemudian mutasi pegawai, pengembang karir, dan terakhir adalah penilaian kinerja. Selanjutnya adalah Smart ASN, di mana berdasarkan arahan Presiden dalam poin pembangunan SDM persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia, agar ketampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Selanjutnya, literasi digital mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Kemudian yang kedua adalah budaya menggunakan digital atau digital culture. Kemudian yang ketiga adalah etis menggunakan media digital atau digital etik. Yang terakhir adalah aman menggunakan media digital atau digital safety. Dalam literasi digital ada 4 pilar yang menopang literasi digital, yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital.
Dalam bermedia digital, ada etika yang meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermedia digital terdapat potensi konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital yang menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah kepada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, yang meliputi hoax, cyberbullying, dan hate speech. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.